Ya, kembali lagi di video kali ini kita akan membuat token dari user yang berhasil register. Ya, token itu fungsinya buat apa? Token itu nanti ke depannya dia berfungsi sebagai autentikasi setiap user ketika dia melakukan request ke server kita. Kita lanjut, kode kita itu terakhir ya di video sebelumnya itu terakhir adalah handling register ya, atau memberi endpoint untuk register. Nah, sebelum kita lanjut ke loginnya, kita akan bikin dulu tokennya. Jadi setiap register yang berhasil akan diberikan token, karena nanti kan ketika aplikasinya sudah jalan, ketika user berhasil register kan langsung diarahkan ke halaman dashboard gitu ya. Nah, jadi nanti sebelum ketika di dashboardnya kan nanti ada muncul produk-produk tuh ya. Kemudian ada yang mau beli gitu ya. Ketika dia klik tombol beli kan itu otomatis dia akan merequest ke endpoint kita gitu ya, yang nanti kita akan buat. Nah, sebelum dia merequest akan diautentikasi dulu nih sama servernya, apakah dia sudah ada di database kita usernya gitu. Kalau belum ada nanti akan diminta untuk login, kalau sudah dia bisa beli, kalau belum dia akan diminta untuk login atau register. Nah, itu keduanya perlu menggunakan token. Nah, tokennya nanti itu akan dihandle sama yang namanya JSON Web Token. Pertama kita import dulu modul import JWT-nya ya. Modulnya itu JSON Web Token. Nah, setelah kita import modulnya, kita akan buat functionnya. Function generate token. Apa yang akan di-generate-nya di project ini, kita akan yang di-generate-nya itu adalah user ID-nya. Ya, sebenarnya semuanya bisa di-generate, misalkan kayak username-nya di-generate, emailnya juga di-generate, itu bisa. Tapi yang mau saya generate di sini itu hanya ID-nya aja, user ID-nya aja. Nah, kita akan buat function ya. Kita masukkan dulu props-nya dari user. Setelah itu baru kita return, kemudian jwt.sign. Nah, ini apa yang kita rubah? Yang kita rubah itu adalah user._id. Nah, dari mana tahu user._id ini? Ini kan ada di database kita. Jadi setiap user yang berhasil register ke database MongoDB itu, dia akan dibuatkan ID-nya secara otomatis. Nah, jadi ini yang akan kita rubah menjadi tokennya itu adalah ID usernya gitu. Nanti kalau kita verify namanya user.id, bukan user._id gitu ya. Oke, setelah itu kita akan masukkan JSON Web Token secret-nya. JSON Web Token secret misalkan di sini apa? Misalkan my life atau gimana ya, terserah. Nah, value ini ya kita masukkan, kita buat variabel di file env-nya gitu. Nah, ini sudah saya contohkan di notepad ya. Nanti ini variabel ini kalian copy aja. Nah, di JSON jwt_secret_key ini, nah dimasukkan apa secretnya gitu ya. Boleh asal-asalan juga boleh, nama kalian juga boleh, terserah gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan di sini. Karena kita pakai filenya ada di file.env, berarti proses.env, nama itunya apa? Kalau saya jwt.secret ini ya, ini harus dimasukkan. Setelah itu kita tentukan expire-nya, expires in. Nah, ini token ini akan berlaku berapa lama gitu ya. Kalau saya, dia akan berlaku selama 3 hari. Nah, value ini juga 3 hari ini itu kita masukkan lagi ke file.env ya, misalkan di sini namanya expires gini ya. Expires dia
3 hari. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, kita pindahkan di sini proses.env expires. Nah, gini ya. Oke, setelah itu kita save. Nah, di sini kalau kita lihat di endpoint-nya register, jadi ketika user dia sudah berhasil register, dia akan mengirimkan pesan dari menggunakan format JSON yang di dalamnya ada keterangan success true, kemudian nama usernya seperti yang ada di video sebelumnya. Nah, sekarang kita nggak mau seperti itu. Yang kita mau adalah ketika dia berhasil register, ya kan otomatis di usernya itu ada ID-nya. Nah, kita rubah ID-nya, const kita buat variabel token namanya. Nah, di token ini kita akan mengenerate ID user itu dengan memanggil function generate token, kemudian kita pass user di sini. Nah, setelah ini ketika dia berhasil login, jangan dikirim success true, langsung aja token. Gini, token. Jadi, ketika user dia berhasil register, akan dikirimkan pesan dalam bentuk JSON yang di dalamnya itu ada nilai tokennya. Nah, tokennya ini kita akan taruh juga di cookie-nya. Berarti di sini kita harus tulis lagi .cookie. Nah, cookie namanya apa? Namanya misalkan token dengan nilainya adalah token. Seperti ini. Jadi nanti namanya ada token, yang di dalam token ini terdapat token yang sudah di-generate oleh function generate token, yang dimana user ID-nya itu dirubah dengan token yang dilakukan oleh modul JSON Web Token yang berlaku selama 3 hari. Ya, sampai sini jelas dulu ya. Nah, kemudian kita save. Kita akan coba buka Postman ya. Kemudian register ya. Agak lama. Nah, kemudian kita isikan yang kemarin, ini datanya ya. Ini data yang baru saya buat. Nih, misalkan ini John 2, kita kasih John 3 gitu ya. Kemudian kita send. Nah, jadi seperti ini. Jadi akan direspon dalam bentuk JSON yang di dalamnya ada nama token, di dalamnya itu ada nilai tokennya. Nah, ini juga disimpan di dalam cookie. Namanya token, value-nya itu adalah token yang sudah di-generate sama JSON Web Token. Nah, inilah nanti yang akan, cookie inilah nanti yang akan menjadi autentikasinya ketika user melakukan request ke server kita. Nah, mudah-mudahan di video kali ini jelas bagaimana cara membuat token menggunakan modul JSON Web Token. Artinya kita berhasil. Oke, lalu muncul pertanyaan, kan di sini nggak ada validasi ya. Validasi itu maksudnya ketika ada email yang sama, itu ini kan nggak error. Tenang aja, dari password lokal Mongoose di method register yang sudah kita gunakan pluginnya di modul user. Nah, di sini ada plugin password lokal Mongoose, ada method namanya itu adalah register. Dia sudah memvalidasi username-nya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu validasi lagi. Saya kasih contoh. Misal di sini ada username username John 3 gitu ya. Kita cek body-nya. Kemudian kalau kita daftar lagi menggunakan username yang sama, akan dimunculkan error, a user with the given username is already registered. Jadi user dengan menggunakan email ini sudah terdaftar gitu ya. Jadi kita tidak melakukan validasi secara manual lagi. Jadi langsung dilakukan sama method dari password lokal Mongoose. Mudah-mudahan video saya jelas bagaimana cara membuat token dan bagaimana validasi itu dilakukan oleh password lokal Mongoose. Ya, ini konsol errornya kita buang aja karena kita errornya sudah didapatkan tadi ya. Jadi kita save aja. Oke. Jadi mudah-mudahan
bisa dipahami cara membuat tokennya. Di video berikutnya kita akan membuat endpoint login yang dimana nanti di situ agak sedikit rumit, yang mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan baik. Juga teman-teman bisa paham penjelasan dengan saya gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.